Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, ikhwan dan akhwat fiddin, a'azzakumullah. Alhamdulillah, di malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis ini. Kita bertemu sebenarnya nggak ada kaitannya dengan soal akhir tahun. Kita berlepas diri dengan akhir tahunnya mereka. Kita bertemu karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita bertemu di tempat ini, di majelis ini, yang kita sangat berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan barakahnya untuk kita, maghfirahnya untuk kita, dan rahmatnya untuk kita, sehingga selepas pertemuan ini kita betul-betul termasuk yang lulus di dalam menghadapi ujian hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukti bahwa kita lulus adalah hari-hari yang kita jalani selalu menjadikan amal kita lebih baik. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ada baiknya sejenak kita memahami tentang hakikat hidup. Apa sih hidup itu? Tentu banyak pengertian, banyak definisi yang kita bisa sebutkan. Salah satunya yang sangat masyhur, sangat dikenal oleh kita tentang apa itu hidup. Banyak orang yang mengatakan bahwa hidup adalah perjalanan. Hidup adalah perjalanan. Kita sering menyebutnya sebagai perjalanan hidup. Nah, kalaulah hidup adalah perjalanan, maka mari sama-sama kita memahami tentang apa itu perjalanan. Dalam sebuah perjalanan pasti ada dua hal yang terjadi. Ada dua hal yang terjadi. Dua hal itu, yang pertama adalah meninggalkan, dan yang kedua adalah menuju. Semua perjalanan pasti akan menisayakan terjadinya dua hal tadi. Sebut saja perjalanan ke Jakarta. Perjalanan ke Jakarta. Pada saat kita menempuh perjalanan ke Jakarta, bukankah ada dua hal yang terjadi? Pertama, meninggalkan Jogja menuju Jakarta. Nah, kalaulah hidup adalah perjalanan, berarti harus ada yang ditinggalkan dan harus ada yang dituju. Nah, pertanyaannya, yang kita tinggalkan apa sebenarnya dalam hidup ini? Tidak ada jawaban kecuali hidup adalah perjalanan meninggalkan dunia. Itulah hakikat perjalanan hidup, meninggalkan dunia, dan ada yang dituju. Kira-kira yang dituju apa? Akhirat. Inilah makna dari perjalanan hidup, yakni perjalanan meninggalkan dunia menuju akhirat. Inilah makna dan pengertian dari hidup, perjalanan meninggalkan dunia menuju akhirat.
Nah, pertanyaan untuk kita, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah kita sudah menjalani perjalanan hidup dengan pengertian seperti ini? Meninggalkan dunia menuju akhirat. Dari pengertian ini, kita nanti akan melihat betapa manusia itu terbagi menjadi 4 golongan. Ada 4 macam manusia dalam perjalanan hidupnya. Perjalanan hidup dalam makna meninggalkan dunia menuju akhirat. 4 macam itu. Kita ingin sama-sama melihat kita termasuk yang mana ini. Yang pertama adalah orang yang saya mohon maaf ini karena laptopnya harus di belakang, tidak nyampe. Ini yang pertama adalah orang yang meninggalkan dunia tidak menuju akhirat. Jadi dia tinggalkan dunia tetapi tidak menuju akhirat. Siapa contohnya? Orang yang mau menjalani puasa. Puasa itu berarti meninggalkan dunia enggak? Ya, dunia apa? Dunia makanan, dunia minuman. Tapi mereka puasa yang nyata-nyata puasa itu meninggalkan dunia, ternyata tujuannya bukan akhirat. Tujuannya biar kebal. Tujuannya biar ditakuti oleh orang. Tujuannya biar dia nampak berwibawa. Itu berarti dia meninggalkan dunia tetapi tidak menuju akhirat. Tiap malam tahajud kan meninggalkan dunia. Kalau tahajud berarti dunia apa yang dia tinggalkan? Dunia tidur, dunia istirahat. Tapi tujuan dari dia tahajud ternyata bukan akhirat. Inilah yang kita maksud dengan orang yang mau meninggalkan dunia tetapi entah kenapa dia tidak menuju akhirat. Itu gambarannya seperti ada orang yang meninggalkan Jogja tapi nggak ada tujuan yang jelas. Tidak ada tujuan yang jelas. Pokoknya meninggalkan Jogja gitu aja. Kemana tujuannya? Nggak tahu. Sebenarnya orang seperti ini kalau dalam perspektif keseharian itu istilahnya orang apa? Orang yang minggat. Minggat itu kan meninggalkan rumah tapi tidak ada tujuan yang jelas. Nah, ini yang pertama. Mudah-mudahan kita tidak termasuk.